Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi, tetap semangat, luar biasa, yes. Sehat hari ini? Sehat. Alhamdulillah. Bagaimana suasana hatinya? Menyenangkan? Alhamdulillahirrabbilalamin. Hari ini hari Kamis, tanggal 2 Oktober tahun 2025 ya. Kita dapat bertemu kembali dalam pembelajaran pendidikan agama Islam Budi Pekerti ya. Baiklah, untuk memulai pembelajaran hari ini kita berdoa dulu kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Semoga diberikan keselamatan, kelancaran ya kalian dalam menimba ilmu ya di sekolah. Silakan untuk memimpin doa Hafizah, Ibu persilakan ke depan untuk memimpin doa teman-temannya. Kita berdoa dulu sebelum belajar. Silakan Hafizah. Sebelum belajar. Duduk siap, gerak. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman birahmatika ya arhamar rahimin. Wassalam, assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Hafizah yang telah memimpin doa ya. Kita siap belajar hari ini, dimulakan dengan bismillah ya. Untuk menimba ilmu pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Ibu cek dulu ya kehadirannya hari ini. Ada yang tidak masuk? Ada. Siapa saja? Arjuna. Siapa lagi? Aldiansa. 2 orang ya hari ini yang tidak masuk. Arjuna kenapa? Tidak ada keterangan? Sakit? Kalau Aldi? Iya. Terima kasih ya. Hari ini yang tidak masuk 2 orang. Kalian tetap jaga kesehatan supaya bisa belajar setiap hari ke sekolah. Baiklah, untuk hari ini kita akan mempelajari ya tentang apa? Tentang bab 4. Kemarin kita sudah belajar apa? Tentang indahnya keragaman. Ya, di bab 3 kita sudah mempelajari tentang indahnya keragaman. Sekarang kita udah masuk ke bab 4 ya. Ke bab 4 yaitu tentang menyambut usia balik. Usia balik ya. Adapun tujuan pembelajarannya
Menyebutkan. Tanda balik. Menurut ilmu fikih. Ya. Hari ini kita akan belajar apa? Bab 4 yaitu menyambut usia balik. Tujuan pembelajaran hari ini yaitu menyebutkan tanda-tanda balik menurut ilmu fikih. Ayo, siapa yang tahu ya? Tanda-tanda balik itu menurut ilmu fikih, mungkin ada yang udah tahu, udah mendengar ya? Kalau laki-laki menurut ilmu fikih apa? Kalau menurut perempuan apa? Coba siapakah yang tahu bisa menjawab? Hafizah bisa menjawab? Ya. Kalau dari perempuan, tanda-tanda balik itu menurut ilmu fikih apa? Haid atau menstruasi. Ya, betul. Kemudian, kalau untuk laki-laki ya, dalam ilmu fikih itu tanda-tandanya apa? Mimpi basah. Terima kasih Amel ya. Itu ya. Jadi kalau untuk laki-laki tanda-tanda baliknya itu sesuai ilmu fikih mimpi basah. Kalau perempuan haid ya dalam ilmu fikih. Dan satu lagi ada apa? Menginjak umur 15 tahun. Itu ya. Jadi ada berapa? Ada 3. Baiklah, itu ya anak-anak yang akan kita pelajari pada hari ini. Untuk memulai pembelajaran hari ini, kita akan menyimak video ya, video tentang tanda-tanda balik menurut ilmu fikih ya. Silakan diperhatikan ke depan apa saja materi yang ada di dalam video ini ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai adik-adik, semoga semuanya sehat walafiat ya. Sebelum kita mulai, jangan lupa untuk berdoa, kemudian klik like, subscribe-nya ya. Adik-adik, perhatikan gambar berikut ini. Ini adalah gambar perkembangan manusia. Setiap manusia pasti berkembang. Tentunya ada perubahan pada badan mental sesuai perkembangan manusia. Nah, kali ini kita akan belajar tentang tahap perkembangan usia yang sangat penting, sebab berhubungan dengan kewajiban menjalankan syariat agama, yaitu usia balik atau dewasa. Apa itu balik? Secara bahasa, balik berarti sampai. Sedangkan menurut istilah, balik adalah kedewasaan bagi seorang muslim. Itu berarti muslim yang sudah balik sudah mencapai posisi perkembangan dewasa, yang berarti juga bahwa dia sudah menanggung segala dosa dan pahalanya sendiri. Selanjutnya, kita akan bahas tentang tanda-tanda balik. Tanda-tanda ini dapat dilihat dari 2 sisi ilmu. Yang pertama adalah dari sisi ilmu fikih, yang kedua dari sisi ilmu biologi. Fikih ialah ilmu tentang hukum Islam. Fikih membahas tentang tata aturan ibadah baik yang berhubungan dengan Allah SWT atau yang berhubungan dengan sesama manusia. Di antara bahasanya adalah tentang tanda-tanda balik. Tanda-tanda balik terjadi sesuai jenis kelaminnya, yaitu pada laki-laki dan perempuan. Tanda balik bagi laki-laki adalah mimpi basah.
Mimpi basah adalah mimpi yang menyebabkan keluarnya cairan secara alami saat sedang tidur. Cairan yang keluar ini berbeda dengan cairan kencing biasa, tapi lebih berwarna putih dan kental. Cairan ini disebut air mani atau sperma. Mimpi basah biasanya terjadi ketika usia kalian 9 tahun atau lebih. Mimpi basah juga dapat terjadi pada perempuan. Ketika kalian mimpi basah, itu berarti kalian memiliki hadas besar. Untuk menyucikannya, maka kalian harus mandi wajib. Apabila mimpi basah itu terjadi, maka kalian bukan anak-anak lagi, tapi tergolong balik atau dewasa. Selanjutnya adalah tanda-tanda balik bagi aku. Tanda balik bagi perempuan adalah haid atau menstruasi. Haid, mens, atau menstruasi adalah keluarnya darah dari rahim yang terjadi secara alami atau normal tanpa ada peristiwa tertentu yang menyebabkannya. Darah yang keluar berwarna terang pada hari pertama dan kedua saja. Selanjutnya berwarna lebih gelap atau kecoklatan. Datangnya haid tidak bisa dipastikan waktunya. Bisa jadi di usia 9, 10, 11, atau usia lainnya. Haid ini terjadi selama beberapa hari. Selama haid, kalian tidak boleh melakukan berbagai kewajiban, diantaranya adalah sholat. Haid menyebabkan hadas besar, sehingga untuk menyucikannya, kalian harus mandi besar. Selanjutnya adalah tanda-tanda balik bagi laki-laki dan perempuan. Sempurnanya 15 tahun, ini dihitung berdasarkan kalender Hijriah. Anak laki-laki dan perempuan yang sudah mencapai usia 15 tahun, ia telah masuk usia balik, meskipun sebelumnya tidak mengalami tanda-tanda balik lainnya. Tadi kita sudah bahas tentang tanda-tanda balik menurut ilmu fikih. Nah, udah ya. Nah, yang barusan disampaikan di dalam video yaitu materi tentang tanda-tanda usia balik menurut ilmu fikih. Yang ke satu, apa? Untuk laki-laki apa? Mimpi basah. Ya bisa ya, perempuan juga mengalami mimpi basah, bisa selain menstruasi atau haid. Yang kedua untuk perempuan, haid. Yang ketiga bisa dialami oleh perempuan dan laki-laki, dan itu pasti dialami ya, yaitu berusia 15 tahun ya. Walaupun belum haid, Bu. Usia 15 tahun balik belum? Kalau udah 15 tahun, walaupun belum haid, walaupun belum pernah mimpi basah, itu dikatakan balik. Ya, paham tidak? Paham. Jadi ada 3 ya, tanda-tanda balik menurut ilmu fikih. Yang ke satu apa, Ibu ulangi? Mimpi basah. Mimpi basah. Yang kedua, haid bagi perempuan. Ya, yang ketiga, berumur 15 tahun. Nah, yang memiliki atau yang mengalami mimpi basah, haid ya, itu berarti punya hadas besar. Kan hadas itu ada 2, hadas kecil dan hadas besar. Kalau hadas kecil itu seperti apa? Kentut ya, itu hadas kecil kan? Seperti kentut, apalagi? Itu kentut itu buang angin ya, seperti kencing, buang air kecil, BAB, buang air besar, itu termasuk hadas kecil. Kalau hadas kecil cukup dengan berwudu saja, ya. Sopi, udah beres sholat duhur ya. Tadinya ingin lanjut ke sholat asar, nggak mau batal wudunya. Tapi di tengah-tengah waktu ya, pas mau menjelang asyar, Sopi itu buang angin ya. Berarti Sopi itu memiliki hadas kecil. Jangan dilanjutkan sholat asar karena Sopi punya hadas kecil. Harus berwudu
dulu ya, wudhu lagi ya, itu hadas kecil ya. Kemudian irshad itu ingin membaca Al-Quran ya, tapi irshad udah wudhu tadi, sekarang mau BAB misalkan. Irshad bisa dilanjutkan membaca Al-Qurannya? Tidak, wudhu dulu ya, karena memiliki hadas kecil ya. Itu bedanya hadas kecil sama hadas besar. Kalau hadas besar tidak cukup dengan wudhu saja, tidak sah ya. Sanusi udah mimpi basah. Mimpi basah itu seperti apa? Yang sudah digambarkan di dalam video. Keluarnya cairan, ya, cairan tapi bukan air kencing. Agak kental, ya. Kalau menemukan seperti itu, berarti Sanusi itu harus mandi besar dulu. Ya, nanti Ibu jelaskan bagaimana cara mandi besar, niat mandi besar seperti apa ya. Bukan hanya mandi saja pakai sabun keramas saja, bukan, tapi ada niatnya ya, supaya kita suci lagi badannya, supaya kita bisa melakukan ibadah seperti sholat, seperti membaca Al-Quran ya. Itu ya, paham tidak? Paham. Itu adalah hadas besar. Yang sudah mimpi basah, yang sudah haid ya, seminggu haidnya pas hari ke-7 sudah bersih ya, di dalam pembalut itu sudah bersih, sudah tidak ada darahnya, berarti itu kalian sudah harus sholat lagi. Tapi jangan langsung sholat, kalian punya hadas besar, mandi dulu ya, mandi besar dulu atau mandi junub dulu. Paham? Paham. Sekarang Ibu akan menjelaskan ya, menjelaskan tentang bagaimana tata cara mandi besar. Perhatikan dulu ke depan, di sini ada ya materinya. Tata cara mandi besar. Nah, bisa ya diperhatikan ke depan? Nah, hadas merupakan keadaan tidak suci seseorang sehingga menjadikannya tidak sah dalam melakukan ibadah. Jika hadas kecil dapat disucikan dengan cara berwudu, maka hadas besar harus disucikan dengan cara mandi junub atau jinabat. Ya, menurut Ibnu Faris dalam Kamus Makayis ya, Al-Lughah menjelaskan bahwa jinabat yang berarti jauh karena seseorang sedang dalam posisi jauh atau tidak bisa melakukan ibadah seperti sholat ataupun membaca Al-Quran. Lebih lanjut, istilah ini digunakan untuk menunjukkan kondisi seseorang yang sedang berhadas besar. Bagaimana niat mandi junub? Siapa yang tahu? Siapa yang sudah tahu? Bismillahirrahmanirrahim. Ya, ini jangan dulu yang haid ya, tapi yang mimpi basah dulu. Nawaitu gusla rirab ilhadasil akbari ya. Akbari injami ilbadani minal junubi pardulillahi ta'ala. Di dalam hatinya, sejak saya niat mandi besar karena junub ya, membersihkan badan saya, pardu karena Allah Ta'ala. Itu untuk yang mimpi basah. Sekarang yang haid ya, yang haid bagaimana? Nawaitu gusla lirob ilhadasil akbari injamiil badani minal haidi pardulillahi ta'ala. Di dalam hatinya, sejak saya niat mandi besar karena telah beres haid ya, membersihkan badan saya, pardu karena Allah Ta'ala. Nah, di sini ada pardu, berarti wajib. Kalau ada pardu berarti wajib ya. Setelah seseorang yang sudah balik mengalami mimpi basah ataupun haid ya, itu wajib mandi junub ya. Itu ya.
Untuk niatnya, yang pertama tuh, niat mandi junub bisa dilihat di depan? Bisa ya. Nawaitu lirafil hadasil akbari ya. Fardu lillahi ta'ala. Di sini ada niat mandi junubnya. Nawaitu lirafil hadasil junubil haidi ya. Lillahi ta'ala. Ini bisa ya untuk haid ini. Niatnya. Tolong kalian dipahami ya untuk ini. Kemudian mencuci kedua tangan. Mana tangan kalian? Nah, tidak langsung gebrus, ya apa? Tidak langsung apa? Mandi di basuh sama air, tidak. Setelah niat kalian mencuci tangan, kedua tangan, dicuci kedua tangannya. Udah mencuci kedua tangan apa? Membersihkan bagian tubuh yang dianggap kotor. Kalian menganggap kotor bagian tubuh yang mana? Misalkan ya, sebelum mandi tadi apa? Telinga, perasaan kotor, bersihkan dulu ya. Jadi setelah mencuci kedua tangan, bersihkan telinga dulu ya. Membersihkan apa lagi? Kaki misalkan tadi yang kena lumpur, bersihkan dulu. Setelah itu apa? Mencuci tangan kembali. Setelah mencuci tangan kembali, berwudu. Ibu boleh berwudu kan masih punya hadas besar. Di sini diperintahkan untuk melakukan gerakan berwudu. Ya, kalau gerakan berwudu seperti apa? Cuci tangan, apalagi? Kumur-kumur, apalagi? Basuh hidung, basuh muka, tangan sampai siku, tangan kanan, kemudian tangan kiri, kemudian rambut ya, kemudian telinga kanan, telinga kiri, kemudian apa lagi? Kaki kanan, kemudian kaki kiri. Nah itu ya gerakan berwudu. Kemudian membasuh kepala. Ibu basuh kepala sadayana wasuh. Ya, semuanya disiram pakai air, pakai gayung ya. Pakai gayung atau misalkan ada shower langsung ke shower. Kalau kamar mandinya pakai shower langsung ya. Dibasuh dari mulai kepala dulu, jangan dari badan dulu. Kepalanya belum. Kalau ininya badannya udah. Jadi di sini disarankan dibasuh dari kepala dulu. Membasuh kepala ya. Kemudian membasahi seluruh tubuh. Setelah kepala, cuci kepala, kemudian seluruh bagian tubuh. Harus terkena air. Tidak ada yang masih kering ya. Ininya masih kering, sikutnya belum terkena air. Kalau mandi basah itu semuanya harus terkena air ya. Paham tidak? Paham. Kemudian apa lagi? Ya, itu ya. Ada berapa poin? Ada 7 poin. Yang ke satu apa? Yang ke satu apa? Niat. Yang kedua? Yang kedua apa? Iya. Yang ketiga? Yang keempat? Yang kelima? Yang keenam? Yang ketujuh? Membasahi seluruh tubuh. Itu ya, itu adalah 7 poin yang harus dilakukan pada saat kalian mandi besar. Paham? Tidak langsung dibasuh, ada aturan-aturannya. Kalau mandi besarnya ingin sah ya, nanti setelah itu ingin diterima sholatnya lagi, ingin diterima membaca Al-Qurannya lagi ya. Karena kalau kita tidak melaksanakan ini, kalau kita tidak mandi besar dulu setelah punya hadas besar, bukannya dapat pahala sholatnya, bukannya dapat pahala membaca Al-Qurannya, yang ada juga kita jadi berdosa besar. Takut tidak?
Udah capek-capek ya, misalkan kita membaca Al-Quran ingin 1 juz ya, terus sholat wajibnya, sholat sunatnya ternyata tidak diterima oleh Allah karena kita memiliki hadas besar yang belum bersih. Sudah mandi besarnya, tapi tidak mengikuti aturan ini, tetap saja dianggap tidak sah mandi besarnya. Paham tidak? Paham. Kemudian ya, kita akan membahas poin yang ketiga itu tadi adalah berumur 15 tahun ya. Di sini yang berumur 15 tahun itu mungkin usia apa? Usia kelas berapa? SMP, betul ya. Yang berumur 15 tahun itu kelas 3 SMP atau kelas 2 SMP ya. Tapi tidak menutup kemungkinan sebelum usia 15 tahun di SD ada yang sudah haid. Banyak ya? Banyak, berarti itu sudah balik. Kemudian ada yang sudah mimpi basah. Itu juga udah balik ya. Paham tidak? Ketika kalian nanti sudah haid ya, udah tahu ya aturannya seperti apa ya. Kalau sudah haid beres 1 minggu, biasanya haid itu 1 minggu ya. Wah, sudah tidak ada darah nih di pembalut. Kayak misalkan kata Adipa teh. Adipa kan sekarang belum haid ya. Nanti ketika Adipa haid udah seminggu teh, oh sudah tidak ada darahnya. Pas jam 12 siang ya, jam 12 siang sudah tidak ada darahnya. Berarti Adipa sudah wajib melakukan sholat zuhur. Ya, paham? Tapi ketika pas jam 12, pas sholat duhur teh di pembalut Adipa itu masih ada darah. Jangan dulu ya. Masih ada darah, mau sholat itu masih ada darahnya. Jangan dulu. Bukan dapat pahala sholatnya juga, nanti dapat dosa. Ketika pas waktu mau asar, jam 3 sore, Adipa teh lihat lagi di pembalut itu ya. Udah bersih belum darahnya atau masih ada darahnya? Wah, ternyata darahnya sudah tidak ada. Cepat mandi ya. Mandi besarnya dengan melakukan 7 poin yang ini. Paham? Paham. Yang satu apa tadi? 7 poin itu? Niat mandi besar ya. Yang kedua, mencuci kedua tangan. Yang ketiga apa? Yang ketiga, membersihkan bagian tubuh yang dianggap kotor. Yang keempat, iya. Yang kelima, yang keenam, membasuh kepala. Yang ketujuh, membasahi seluruh tubuh. Bagaimana misalkan ya kalian itu yang mandinya tidak di kamar mandi, tapi di mana? Di empang. Boleh tidak, Bu? Boleh tidak? Boleh, asalkan volume airnya, isi air di dalam empang tersebut itu banyak. Jangan empangnya yang kecil, airnya yang dangkal ya, tidak dalam. Itu tidak memenuhi ya untuk untuk digunakan membersihkan hadas besar ya. Kalau air empangnya banyak, empangnya luas ya, boleh itu. Bagaimana caranya, Bu? Boleh kalian dengan nanti setelah berwudu kalian langsung masuk ke dalam empangnya, boleh ya. Boleh seperti itu ya. Asalkan lakukan dulu poin yang kelima, keempat, ketiga, kedua, dan ke-1 yang sebelumnya. Paham tidak? Paham. Baik, itu yang bisa Ibu sampaikan ya. Yang bisa Ibu sampaikan tentang materi tanda-tanda usia balik menurut ilmu fikih. Yang ke-1 yaitu mimpi basah baik bagi laki-laki ataupun perempuan. Yang kedua, haid bagi perempuan. Yang ketiga, berusia 15
tahun, baik bagi laki-laki ataupun bagi perempuan. Kemudian tanda tata cara yang dilakukan untuk melakukan mandi wajib atau mandi junub itu apa saja tadi? Satu, niat mandi junub. Yang kedua, membasuh kedua tangan. Yang ketiga, iya, betul. Membersihkan tubuh yang dianggap kotor. Yang keempat, mencuci tangan kembali. Yang kelima, yang keenam, yang ketujuh. Ya, tepuk tangan dulu untuk semuanya. Anak soleh, Ibu akan membagikan ya tugas kelompok untuk kalian ya. Boleh tugas individunya kalian di buku masing-masing untuk tugas kelompoknya ini dikerjakan di sini ya. Di sini ada lembar kerja peserta didik tentang tanda-tanda usia balik menurut ilmu fikih. Silakan ditulis nama kelompoknya, nama anggotanya, kelas ya, dan silakan ditulis juga hasil pengamatan kalian ya tentang gambar 4.2. Silakan dijelaskan pada kolom yang telah tersedia ya. Paham tidak sayang? Ya, boleh. Ini kelompok 1 dulu. Kelompok 2. Kelompok 3. Kelompok 4. Kelompok 5. Boleh? Silakan diperhatikan dulu, diamati dulu gambar 4.2 ya. Yang sudah kalian simak tadi di video tentang perkembangan manusia. Dari apa dulu tadi? Dari mulai bayi yang belum bisa melakukan apa-apa, kemudian bayi mulai merangkak, kemudian mulai bisa jalan, ya berarti usia anak-anak, kemudian usia remaja, kemudian usia dewasa, kemudian orang tua, kemudian kakek-kakek. Silakan dijelaskan menggunakan bahasa kalian masing-masing. Boleh diskusi sama teman-temannya, ayo. Sok, apa yang bisa disampaikan di dalam kolom yang tersedia terkait materi tentang usia tanda-tanda balik menurut ilmu fikih. Silakan. Ibu kasih waktu dulu ya. Nanti setelah selesai kita presentasi ya di depan sesuai kelompoknya masing-masing. Ya. Yang lain silakan dibuka bukunya, ayo. Ini ada sisa, boleh dikerjakan di sini ya. Ini ada sisa ibu tadi lebih, sok kerjakan di sini. Ini ada sisa lebih, sok kerjakan di sini, nggak di buku. Oh iya, ya nggak apa-apa. Nama kelompok aja tulis di sini, nama kelompok. Ini teh. Ya. Itu boleh nulis di sini gantinya. Ini ada lebihnya, ya boleh. Udah nulisnya nama sendiri aja, ya. Nah ini aja maksudnya tulisnya di sini aja, ini mah nggak usah diisi ya. Kan yang nulisnya Hafizah aja. Kalau yang lainnya tulis jawabannya saja. Ini boleh nih. Nih ini digunakan. Ini aja tapi isinya ya. Gak usah pakai ini. Gak usah diisi itu, isi mah itu yang Adipa saja. Jadi ini mah ngisi di ininya aja. Sok boleh sok diskusi apa
Ini boleh. Sini. Oh, mana ini? Ya. Sok, tulis jawabannya apa di sini. Nama kelompok. Nama kelompoknya sebentar. Sebentar. Iya, nama kelompok berapa? 2. Nih. Kelompok 2. Ini. Ya. Ayo didiskusikan sama temannya. Ini nama kelompoknya. Mana? Ya, gak usah ditulis itunya, ini aja langsung di sini. Kan ini satu aja Alesa yang langsung ke jawabannya saja. Ada nama kelompoknya nggak? Oh ini gantian ya. Sok. Nama kelompok ini Alesa. Nah, ya nama kelompoknya ya. Kelompok berapa? Ya, iya. Ayo yang lain, sok tulis di bukunya masing-masing. Sok, dari mulai apa? Nanti ibu ini kasih gambarannya ya. Ayo diskusi sama teman-temannya ya untuk mengisi LKPD-nya. Tuh, bisa dilihat lagi di depan tuh. Perkembangan manusia itu dari apa dulu ya, ke fase apa lagi, sampai yang fase terakhir itu apa disebutnya. Boleh dipaparkan di kolom jawaban. Ya.
Ayo. Ayo. Bisi, ayo. Bisi. Ini apa nih? Ayo. Ini amati ininya gambarnya. Dilihat apa? Gambarnya ya, dilihat penampilannya. Itu berarti usia berapa ya? Kelompok 1 sudah selesai? Dah. Silakan kelompok 1 maju ke depan ya untuk presentasi. Silakan dengan menyebutkan nama kelompok ya. Dan materi yang akan disampaikan apa. Yang lain boleh memperhatikan ke depan. Ya. Saya dari kelompok 1 akan menyampaikan materi tentang apa? materi tentang Perkembangan manusia.
Dari bayi baru lahir, bayi merangkak, anak baru bisa berjalan, anak SD dan anak SMP, remaja, orang tua, dan lanjut usia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok 2 sudah? Silahkan. Jawabannya bisa bervariasi ya. Ayo. Silakan, jawabannya boleh lebih banyak lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan membacakan hasil perkembangan diskusi manusia. Dari mulai bayi, kemudian merangkak, mulai berjalan, kemudian anak-anak, kemudian remaja, lalu dewasa, dan menjadi orang tua dan kakek-kakek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok 3. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan membacakan perkembangan dari bayi sampai kakek-kakek. Dari mulai bayi dan dari mulai merangkak dan mulai bisa berjalan dan mulai usia anak-anak dan mulai usia remaja dan mulai dewasa dan mulai menjadi orang tua dan mulai menjadi kakek-kakek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok 4. Alesya, kelompok 4. Silakan. Silakan, cepat. Ayo, Neng, silakan. Dah, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan membacakan hasil diskusi. Iya, perkembangan manusia. Dari mulai bisa berjalan, mulai usia Ya, terima kasih. Silakan kelompok terakhir, kelompok 5. Suaranya dikeluarkan ya. Ayo, suaranya dikeluarkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 5 akan membacakan hasil tentang diskusi perkembangan tubuh manusia. Dari mulai bayi, mulai merangkak, bisa berjalan, sudah menjadi anak-anak, menginjak dewasa, sudah menjadi kedua orang tua, dan menjadi kakek-kakek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, bisa duduk kembali ke bangkunya masing-masing. Sudah tampil semuanya ya ke depan untuk menyampaikan materi ya, presentasi dengan topik apa? Menyambut atau tanda-tanda balik ya, menurut ilmu fikih. Di sini ada apa? Ada gambar dari apa? Dari mulai bayi ya. Kemudian bayi yang mulai merangkak, ya ini bayinya belum bisa apa-apa. Hanya terlentang saja. Dimiringkan miring, dibangunkan bangun ya. Diberdirikan berdiri. Kalau ini udah bisa merangkak nih bayinya. Kemudian menginjak usia berapa nih? Ya, usia TK ya. Ini SD. Ini udah mulai remaja ya. Ini dewasa ya, ini orang tua, ini kakek-kakek. Kita akan mengalami fase-fase ini. Kita ada di fase yang mana? Ada di fase yang mana kita nih?
ini ya. Berarti fase yang keempat ya, atau kalau di sini apa ya? Urutan yang keempat ya, kita nanti akan mengalami fase ini, akan mengalami fase ini, akan mengalami fase ini, akan mengalami fase ini untuk laki-laki. Kalau perempuan nanti nenek. Kalau kita diberikan usia oleh Allah Subhanahu wa taala sampai dengan fase yang ini. Ya, tidak tahu nanti usianya sampai mana ya kita, atau usianya di sini atau di sini, tidak ada yang tahu ya. Yang penting kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Utamakan bersyukur karena sampai dengan saat ini kita masih diberikan kehidupan oleh Allah Subhanahu wa taala. Betul, sehat, rezeki, apalagi kenikmatan ya. Kenikmatan itu banyak ya. Selain rezeki, selain sehat ya, kalian diberikan kelancaran dalam belajar ya. Itu juga kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala yang harus kita syukuri. Paham tidak? Paham. Ya, terima kasih yang udah tampil ke depan ya, menyampaikan materi presentasinya. Yang bisa Ibu sampaikan itu yaitu tentang apa? Usia balik. Coba Ibu akan memberi kesempatan kepada kalian. Mungkin akan ada yang bertanya kepada Ibu ya. Apakah ada yang tidak dimengerti atau kurang dimengerti dari materi yang Ibu sampaikan? Siapa yang mau bertanya? Boleh? Hafiza? Apakah ada yang tidak dimengerti? Ada? Apakah paham semuanya? Paham. Coba Ibu balik bertanya, apa sih yang dimaksud dengan usia balik secara bahasa? Apa, Neng? Sampai. Kalau secara menurut istilah apa? Kedewasaan bagi seorang muslim ya. Coba kalau yang tanda-tanda mengalami usia balik laki-laki apa? Mimpi basah. Apalagi? Haid bagi perempuan. Haid bagi perempuan. Apalagi? Berusia 15 tahun. Berusia 15 tahun bisa dialami oleh siapa saja? Laki-laki dan perempuan. Iya, bisa dialami oleh laki-laki dan perempuan ya. Sekalipun belum haid, sekalipun mimpi basah. belum Mimpi basah. Tapi kalau udah 15 tahun itu dinamakannya sudah apa? Balik. Sudah balik. Terima kasih. Berarti kalian paham ya? Ada yang mau bertanya boleh acungkan tangan. Ada yang mau bertanya? Silahkan. Mau menanyakan tentang apa saja yang ada di tema kita hari ini boleh ditanyakan. Silahkan bertanya. Mau ada yang bertanya? Adipa mau bertanya? Hafiza? Berarti paham ya? Paham? Terima kasih ya untuk waktunya. Untuk apa lagi? Konsentrasinya. Ya, kalian sudah memahami apa yang Ibu sampaikan materi hari ini tentang bab 4 yaitu menyambut usia balik. Minggu depan kita akan membahas ya, masih di tema 4 usia balik, tapi minggu depan tanda-tanda balik menurut ilmu fikih ya. Tanda-tanda balik menurut ilmu fikih. Kalau sekarang tanda-tanda balik menurut minggu depan tanda-tanda balik menurut biologi. Kalau sekarang tanda-tanda balik menurut ilmu fikih. Pintar sekali. Oke anak-anak ya, sebelum kita akhiri pembelajaran hari ini, kita sesi tanya jawab dulu ya. Antara kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4, dan kelompok 5. Silakan tiap kelompok boleh bertanya ya. Bertanya kepada Ibu, nanti sebelum Ibu menjawab, barangkali ada temannya yang bisa menjawab, boleh dijawab dulu oleh temannya. Silakan ya. Coba dari kelompok 1 dulu, apakah ada pertanyaan? Ada. Silakan, apa yang mau ditanyakan?
Bagaimana caranya mengetahui darah haid? Bagaimana caranya mengetahui itu adalah darah haid atau darah luka ya? Siapa yang bisa menjawab? Oh iya, silakan Amel. Apa Mel jawabannya? Keluar dari rahim wanita. Keluar dari rahim wanita. Tepuk tangan dulu. Iya, pintar sekali. Jawabannya yaitu darah haid adalah keluar yang dari rahim wanita ya. Dan warnanya terang di hari pertama dan hari selanjutnya itu warnanya kecoklat-coklatan. Dan biasanya darah haid itu minimalnya 3 hari, maksimalnya itu 7 hari ya. Kalau lebih dari 15 hari itu disebutnya darah istiadoh atau darah penyakit. Terus-terusan haid selama 15 hari, bukan darah haid lagi itu, darah penyakit. Jadi harus diperiksa ya. Maksimalnya itu 7 hari atau seminggu untuk darah haid. Terima kasih kelompok 1 ya pertanyaannya. Amel sudah menjawab dan Ibu sudah dijelaskan sama Ibu ya. Sekarang ada yang bertanya, coba dari kelompok 2 ada pertanyaan? Silakan. Bagaimana cara mengetahui bahwa itu mimpi basah? Bagaimana cara mengetahui bahwa itu mimpi basah atau mimpi biasa? Ya, boleh. Sebelum Ibu jawab, ada yang mau menjawab? Boleh, Laila dari kelompok 4 ya. Silakan. Cairannya kental. Cairannya kental ya. Nah, cairannya kental Ibu jelaskan. Di sini mimpi basah ini ya mengeluarkan cair sperma, yaitu cairannya kental ya. Wajib mandi besar, wajib. Haid juga wajib mandi besar. Terima kasih Laila ya. Kemudian pertanyaan selanjutnya boleh dari kelompok mana? Kelompok 3 ada pertanyaan? Boleh. Apa, Neng? Apakah ketika mandi wajib bisa dengan air empang? Apakah ketika mandi wajib bisa memakai air empang? Bu, ada yang bisa menjawab? Oh iya, dari kelompok 1 Sopi. Apa, Neng? Boleh asalkan airnya banyak dan bersih. Boleh, asalkan airnya banyak dan bersih. Betul tidak? Betul. Tepuk tangan dulu. Di sini ada yang masih mandi di empang? Iya. Kalau di kamar mandi boleh ya. Di empang Bu boleh tidak? Betul, boleh. Asalkan air atau volume airnya banyak, tidak dangkal. Jangan empangnya hanya segini ya. Dalamnya jangan. Jadi harus dalam, jangan dangkal. Dan kelihatan apa? Bersih, tidak ada kotoran di dalam empang tersebut. Boleh dilakukan untuk mandi besar atau mandi junub. Terima kasih ya Sophie atas jawabannya. Kemudian ada yang bertanya lagi? Ada yang bertanya lagi? Iya, silakan. Ini dari kelompok 4. Mau bertanya apa, Neng? Apakah yang sedang haid bisa masuk masjid? Apakah yang sedang haid bisa masuk masjid? Mana yang bisa menjawab? Iya, Adipa. Diusahakan jangan masuk masjid, tetapi kalau kondisinya darurat diperbolehkan asalkan dapat menjaga darah haid supaya tidak mengotori masjid. Pintar, tepuk tangan dulu. Ya, betul ya. Apakah ketika yang sedang haid bisa masuk masjid? Diusahakan jangan. Kalau tidak darurat, tidak ada kepentingan ke masjid, buat apa ya? Hindari masjid. Sebenarnya seperti itu. Tapi ketika ada kondisi darurat, seperti ibu misalkan memiliki anak kecil yang lari-lari ke masjid, bahkan masuk ke masjid, mau mengganggu yang sedang ibadah di masjid, padahal ibu sendiri lagi haid. Ya, bagaimana? Bisa, karena kondisinya darurat. Asalkan ibu bisa menjaga si darah haid itu tidak berceceran atau tidak mengotori masjid. Paham tidak? Tuh jawabannya. Betul ya, Dipa, terima kasih. Kemudian, apakah ada pertanyaan lagi? Oh iya, dari kelompok 5. Boleh apa, Neng? Apakah yang sedang haid bisa membaca lafaz Al-Quran dalam kondisi mendesak? Apakah yang sedang haid bisa membaca lafaz Al-Quran dalam kondisi mendesak? Bisa ada yang menjawab?
Dirga boleh dari kelompok 3 ya Dirga, boleh. Diperbolehkan asalkan keadaan darurat dengan niat zikir. Terima kasih, pintar. Tepuk tangan. Bagaimana maksudnya? Bagaimana maksudnya? Kan yang lagi haid itu tidak boleh memegang Al-Quran, tidak boleh melakukan ibadah sholat, tidak boleh membaca Al-Quran. Kok ini diperbolehkan? Bagaimana itu, Bu? Diperbolehkan asalkan kondisinya memang mendesak, ya. Dan dengan niat zikir. Ibu, contohnya nih, Ibu ya, memiliki anak di usia TK yang harus menghafal surat-surat pendek ya, yang harus menghafal surat pendek. Berarti ibu kan harus membimbing anak ibu kan? Ya, padahal ibu masih dalam keadaan haid, masih hari pertama, berarti masih lama ke hari suciannya ya. Bagaimana? Apakah ibu harus membiarkan anak ibu latihan sendiri tanpa dibimbing? Apakah ibu harus membimbing anak ibu walaupun ibu sedang haid? Jawabannya diperbolehkan. Ya, asalkan ibu tidak memegang Al-Quran. Ya, karena surat pendek ibu sudah hafal, boleh ucapkan saja. Dengan niatnya niat dzikir. Niat apa? Itu ya, paham tidak? Paham ya, terima kasih ya. Sangat luar biasa ya, ini yang bertanya, temannya yang menjawab ya. Ibu sudah menjelaskan ya. Terima kasih atas kerjasama kalian dalam pembelajaran hari ini ya. Diskusinya interaktif sekali ya, aktif semuanya. Ibu ucapkan terima kasih. Dan dalil ya yang membahas tentang tanda-tanda balik itu ya, ada di dalam surat An-Nur ayat 59. Itu dijelaskan ya, bahwa tanda-tanda balik itu harus dipahami. Bagaimana tata caranya ketika kita mimpi basah, bagaimana tata caranya ketika kita haid ya, bagaimana, dan untuk bersucinya seperti apa, yaitu dengan mandi junub. Dengan tadi apa? 7 poin ya, 7 poin yang tadi ya. Terima kasih ya atas apa? Partisipasi kalian. Coba sebelum kita akhiri ya, sebelum kita akhiri pembelajaran hari ini, boleh kalian lihat lagi ke depan. Tadi yang harus diperhatikan ketika kita mandi junub itu apa saja? Yang ke-1 apa? Niat mandi junub. Nawaitu gusla Rafil hadasil akbari mi'il badani minal junubi fardulillahi ta'ala. Sejak saya niat mandi junub, membersihkan badan saya ya, fardu karena Allah Ta'ala. Kalau yang haid, nawaitu gusla liraf'il hadasil akbari minal haidi fardulillahi ta'ala. Sejak saya niat mandi besar karena sudah haid, fardu karena Allah. Ya, itu untuk niatnya. Kemudian mencuci kedua tangan. Bagaimana? Iya. Kemudian membersihkan bagian tubuh yang dianggap kotor. Kalian udah sepak bola, misalkan badannya kotor, penuh dengan lumpur, bersihkan dulu ya itu. Kemudian setelah membersihkan bagian tubuh yang dianggap kotor, mencuci tangan kembali ya. Kemudian apa? Berwudu. Coba tepuk berwudu. Baca bismillah sambil cuci tangan. Tangan sampai ke siku, kepala dan telinga. Tak lupa cuci kaki lalu doa. Amin. Pintar. Setelah berwudu apa? Membasuh kepala. Silakan siram kepalanya. Ya. Udah membasuh kepala?
Membasahi seluruh tubuh. Baru semuanya dibasahi badannya ya. Jangan ada yang masih kering, harus semuanya tersiram air ya, supaya mandi besarnya itu sah ya, supaya kita ketika sholat lagi, ketika apa? Membaca Al-Quran lagi, ketika kita puasa lagi diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Paham tidak? Paham. Coba ada berapa? Ada berapa tanda-tanda balik menurut ilmu fikih? Ayo ulangi lagi. 3. Apa saja? Mimpi basah untuk siapa? Dan perempuan. Bisa dialami oleh laki-laki, bisa dialami oleh perempuan. Yang kedua, haid. Dialami siapa? Apa laki-laki haid? Tidak. Iya. Yang ketiga, berusia 15 tahun ya. Bagi perempuan, mau laki-laki maupun perempuan ya. Itu ya, kalau yang usianya 15 tahun walaupun belum mimpi basah, walaupun belum haid ya, tapi kalau 15 tahun berarti sudah balik. Apa sih artinya balik? Kalau menurut bahasa itu udah sampai ya. Kalau menurut istilah apa tadi? Jadi udah punya kewajibannya masing-masing ya. Seperti kalian apa? Sholat ya. Ketika sholat 5 waktu nggak usah disuruh-suruh lagi. Udah punya catatan amalnya masing-masing ya. Jadi udah punya dosanya ditanggung sendiri ya. Udah punya kata mama Dirga sholat. Ali mama. Ketika Dirga usianya kayak patwa, ya ibu nyuruh sholat. Ketika Dirga usianya kayak siapa? Usia anak 5 tahun misalkan ya, sholat Dirga, gak mau mah. Kalau sholat pahalanya untuk orang tua. Kalau tidak sholat tidak dosa ya. Beda lagi sama yang udah balik ya. Kalau disuruh sholat sama orang tuanya, misalkan Sanusi sholat, kin lama, sakedap, sebentar dulu mah, ya, sebentar dulu lagi mengerjakan tugas, kata Sanusi. Sampai ke Sanusi lupa, udah mau asar, belum sholat duhur. Dosanya buat Sanusi atau buat orang tuanya? Sanusi, karena Sanusi itu udah balik, jadi dosanya ditanggung sendiri. Orang tuanya udah ngasih tahu suruh sholat, tapi Sanusinya nggak melakukan sholat, berarti tanggung sendiri ya dosanya. Paham tidak? Iya itu ya, itu tanda-tanda usia balik, berarti mempunyai tanggung jawab sendiri, mempunyai dosa sendiri. Mau masuk surga atau masuk neraka? Kalau masuk surga berarti lakukan amal-amal soleh. Kalau mau masuk neraka berarti orang-orang yang banyak melakukan dosa. Tinggal pilih tiketnya mau surga atau neraka. Ya, yang sudah balik itu harus melaksanakan kewajiban terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti sholat 5 waktu, membaca Al-Quran, sedekah, puasa wajib, silakan dilakukan. Itu ya, materi dari Ibu bisa dipahami? Bisa dipahami? Bisa. Minggu depan ya, kita akan mempelajari tentang tanda-tanda balik menurut ilmu bukan ilmu fikih apa? Ilmu biologi. Sekarang kita mempelajari tanda-tanda balik tentang ilmu fikih. Minggu depan kita akan mempelajari tanda-tanda balik menurut ilmu biologi. Banyak sekali materi yang bisa Ibu sampaikan nanti di minggu depan ya, di pertemuan selanjutnya. Ibu cukupkan sekian ya. Baik, untuk memimpin doa pulang, silakan Hafizah ke depan pimpin doa pulang untuk teman-teman semua ya, silakan. Duduk Dilipat
Angkat tangan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Ya, Ibu cukupkan sekian ya untuk pembelajaran hari ini. Semoga hari-hari kalian menyenangkan, tetap semangat ya. Dan diawali dengan bismillah. Terima kasih. Kita akhiri pembelajaran hari ini dengan mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.